Baik, Anggun, on cam Gun, sebentar Gun. Jadi record ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susmiati selaku Kepala Puskesmas yang telah meluangkan waktunya sejenak pada siang hari ini. Izinkan Bu, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Saya Muhammad Isnaini dan rekan-rekan saya ada Anggun Pratiwi dan juga Siti Mutiara Cantika. Kami dari bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini kami bermaksud untuk melakukan wawancara Bu, menggali informasi terkait kejadian ISPA yang terjadi di daerah Kayu Agung. Nah, tapi sebelum masuk ke uh, wawancara nanti, mungkin Ibu boleh kalau ada yang diceritakan sedikit Bu mengenai puskesmas Ibu saat ini Bu. Silakan Ibu. Oke. Kedengeran enggak suaranya? Kedengaran, Bu. Dengaran Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susmiati selaku pimpinan Puskesmas Celikah yang ada di Kabupaten Oki. Jadi saya memperkenalkan dulu Kabupaten Oki itu puskesmasnya itu ada dua, satu puskesmas Celika dan satu puskesmas Kutaraya. Ini puskesmas perkotaan ya yang ada di wilayah Kayu Agung. Itu ada dua puskesmas Celika itu terletak di Jalan Lintas Palembang Kayu Agung. Jadi itu kalau bapak-bapak tahu itu adik-adik itu kalau kita masuk kota Kayu Agung itu sudah ada merek Puskesmas Celika di pinggir sebelah kanan kalau dari Palembang ya, itu terletak di Jalan Lintas. Jadi kami perkenalkan dulu puskesmas kami itu suatu puskesmas pemekaran. Jadi di tahun 2013 itu pemecahan daripada Puskesmas Kutaraya. Jadi dipecah. Jadi kami 2013 itu menjadi puskesmas induk. Dengan sekarang jumlah penduduk itu 32.009 ya. Jadi terletak jumlah desa yang kami di wilayah Puskesmas Celika itu sebanyak 10 desa. Ada satu kelurahan ya, jadi 9 desa dan satu kelurahan. Jadi di mana puskesmas kami ini melayani program daripada pemerintah kita juga, itu visi misinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada masyarakat ya, di mana dengan moto kami Anda sehat kami senang. Nah, itu beberapa informasi tentang Puskesmas Celika. Mungkin hanya itu dulu perkenalan dari saya. Nah, mungkin kita lanjut nanti kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Boleh Anggun dilanjut? Baik Bu, terkait pembahasan topik kita hari ini kan mengenai ISPA ya Bu. Jadi yang ingin kami tanyakan, apakah Puskesmas Celika di wilayah tempat kerja Ibu sudah melakukan sosialisasi Bu terkait ISPA? Ya, di mana di wilayah kita itu ada tadi 9 desa dan satu kelurahan, di mana kita ada kegiatan di luar gedung untuk melakukan
penyuluhan kepada masyarakat. Jadi kita memberikan penyuluhan baik di kegiatan di dalam suatu kegiatan posyandu, kegiatan penyuluhan khusus untuk para warga kita yang ada di wilayah kerja Puskesmas Selika. Kemudian Bu, respon masyarakat itu sendiri seperti apa Bu? Masyarakat kita sudah kita memberikan penyuluhan, masyarakat itu sangat antusias dan mengerti. Berarti ini penyakit ISPA, apa yang kita sampaikan, gejala-gejalanya dan ciri-cirinya ya, itu yang sudah kita lakukan di penyuluhan ke desa. Mereka sangat memahami dan mengerti setelah apa yang sudah kita berikan penyuluhan gitu. Baik Bu, kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan lagi, berapa banyak Bu kasus ISPA yang ada di wilayah kerja Puskesmas itu sendiri Bu? Tahun 2020 ya, di mana tahun 2020 itu di wilayah kita itu ada beberapa desa yang daerahnya mungkin agak dekat dengan perkebunan ya. Jadi terjadinya suatu kebakaran gitu ya. Jadi kebakaran yang hutan, jadi itu kita agak meningkat kasusnya. Jadi selama 1 tahun terakhir ini kita dapat kasusnya 63. Jadi di tahun 2020 itu 63, dengan kita memberikan pelayanan dan membuka posko untuk pelayanan penanganan kasus ISPA itu yang diadakan di Puskesmas dan di desa. Kita melakukan membuka posko untuk pelayanan kesehatan. Alhamdulillah semuanya tidak jadi terdampak lebih tinggi dari ini ya, ISPA-nya itu, jadi tidak sampai dirujuk ke rumah sakit, jadi cukup penanganan dari kita di Puskesmas saja. Jadi sampai ke dalam tahap penanganan di Puskesmas saja Bu ya, jadi. Iya. Nah, jadi kita buka posko. Jadi kita buka posko di mana di satu desa itu di wilayah kami itu ada wilayah dekat perkebunan. Terjadinya kebakaran hutan waktu itu lagi tahun 2020 ya. Nah itu jadi kita buka posko di desa Teloko. Jadi penanganan kalau ada penderita yang mengalami batuk pilek dan sesak napas, itu cukup kita tangani dengan menggunakan oksigen. Jadi kita lakukan di Puskesmas. Dari yang 63 kasus yang tadi Ibu sebutkan tadi Bu ya, 63 kalau nggak salah Bu ya? Iya. Tadi kan Ibu bilang di awal bahwa cakupan dari Puskesmas Ibu sendiri ini kan 9 desa. Nah, ya. bisa ditunjuk spesifik nggak Bu? Di mana di antara 9 desa itu yang paling banyak kasus mengalami ISPA itu sendiri Bu? Ya, itu di daerah Teloko dan Tanjung Serang. Jadi 2 desa itu yang desa itu berdekatan dan itu dekat dengan perkebunan ya. Jadi ada kemarin itu kebakaran sawit ya. Jadi di situ yang mengalami agak tahun 2020 itu agak meningkat kasusnya, tapi ya alhamdulillah tidak sampai dirujuk ke rumah sakit ya. Baik, Anggun. Iya Bu, kemudian rentang usia berapa ya Bu ya kebanyakan atau yang dominan terkena ISPA itu sendiri Bu? Itu di atas 5 tahun. Jadi di atas 5 tahun itu kita yang mengalami di 2 desa yang tadi, Teloko sama Tanjung Serang, itu yang agak meningkat ya kasusnya. Jadi usia di atas 5 tahun. Baik Bu, sekarang saya yang akan bertanya, apakah Ibu sendiri mengetahui
kondisi sekitar wilayah Puskesmas Celika. Iya, jadi kita kegiatan Bagaimana di Bu Puskesmas kondisi? Celika itu ya di wilayah kita itu, kita kan di puskesmas kita tuh namanya puskesmas perkotaan ya, statusnya puskesmas perkotaan, di mana puskesmas kita itu terdiri dari tadi 9 desa dan 1 kelurahan, di mana kita setiap bulan itu ada kegiatan yang namanya penyuluhan dan pemeriksaan screening. Jadi screening PTM itu kita lakukan di setiap 9 desa dan 1 kelurahan. Jadi setiap bulan kita laksanakan, dilanjut dengan untuk memantau bayi balita juga kita akan adakan posyandu bayi balita. Itu yang setiap bulan rutin dilaksanakan, dan saya selaku pimpinan memantau, jadi setiap bulan memantau kegiatan yang ada di desa sebanyak 9 desa dan 1 kelurahan tersebut. Kan tadi pernah terjadi kebakaran di perkebunan ya Bu ya. Ya. Nah, apa sih dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran itu? Ya Kepada tadi masyarakat? pertama tadi kita ini adanya gejala ya, yang batuk pilek, yang adanya sesak juga, tapi tidak sampai ke pneumonia ya, batuk oleh ada asap itu ya. Jadi selama itu lebih kurang 1 bulan kami siap standby di puskes, dan diadakan juga kemarin itu beberapa kabupaten kami, di Kabupaten Oki itu ada beberapa juga dari kecamatan lain di luar dari wilayah puskes kita itu mengalami juga seperti itu. Jadi diadakan posko, jadi posko besar, jadi dari Pemda dan tim BNPB itu melakukan suatu posko yang terletak di GOR. Jadi GOR di Kaya Agung itu dibuka posko besar, jadi untuk penampungan penata laksanaan pada penderita yang terkena ISPA. Jadi untuk penampungan masyarakat yang sudah memang dampak terkena oleh asap. Jadi selama 1 bulan kalau tidak salah itu di tahun 2020 ya. Alhamdulillah di tahun ini kayaknya tidak ada ya. Jadi tidak ada, walaupun ada di tempat lain, di tempat wilayah saya itu tidak terkena lagi. Jadi sudah penanganan dari PT, jadi PT sudah memberikan penanggulangan untuk supaya jangan terjadi lagi kebakaran ya. Jadi sudah ada kerjasama dengan BNPB dari Kabupaten Oki untuk supaya jangan ada lagi kebakaran gitu, sudah antisipasi ya. Program ke depan apa yang akan Ibu lakukan guna menekan angka kasus ISPA di wilayah puskesmas? Ya, jadi kita kegiatan luar gedung puskesmas di puskes kita itu setiap petugas masing-masing memegang program. Jadi ini ada petugasnya pemegang program ISPA, itu dia melaksanakan, jadi kami rutin 3 bulan sekali itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khusus pemeriksaan dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di posyandu ya, karena di posyandu itu anak-anak bayi balita kan mudah terdampak terkena penyakit ISPA ya. Jadi diberikan penyuluhan kepada ibu-ibu balita. Jadi kami melakukan kelas balita. Jadi di kelas balita itu petugas program yang ada di puskes memberikan penyuluhan mengenai ISPA. Baik Bu, tadi kan Ibu sampaikan bahwa salah satunya yaitu kegiatan di luar gedung Bu. Nah mungkin selain di luar gedung, apakah ada kegiatan yang lain Bu yang bisa dilakukan Bu? Program-program yang telah disiapkan Bu?
Ya, di luar gedung maupun di dalam gedung kita selalu rutinitas memberikan penyuluhan ya, terutama pada masyarakat yang langsung berobat ke puskes. Jadi dengan penyuluhan ISPA, jadi sebelum melakukan pemeriksaan itu mungkin di ruangan tunggu itu kami memberikan penyuluhan masalah ISPA, karena daerah wilayah kami ini ada 2 tadi kan, jadi yang sangat rentan untuk terdampaknya kebakaran tadi. Jadi dengan secara bertahap kami melakukan penyuluhan dan pemeriksaan juga di Posyandu gitu Pak. Jadi, ada lagi, Anggun? Sudah cukup. Baik, jadi mungkin apalagi mengingat kondisi pandemi ini, Bu, pasti tentunya pelayanan puskesmas itu terganggu ya, Bu, ya, sedikit terganggu. Nah, lalu bagaimana, Bu, bagaimana harapan Ibu ke depannya agar masyarakat ini selain kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, nantinya juga kita akan mempersiapkan bagaimana mulai dari karhutla dan sebagainya itu yang bisa mengakibatkan ISPA itu sendiri, Bu. Bagaimana, Ya, Bu? jadi di dalam masa pandemi COVID ini, di mana kita melakukan pelaksanaan pelayanan di puskesmas, khususnya di dalam gedung, itu kami melakukan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi dengan melakukan cek suhu dulu sebelum melakukan pendaftaran, dilakukan dulu screening cek suhu dan cuci tangan dengan air mengalir. Setelah itu baru di screening. Jadi kalau suhunya lebih dari 37,5 dan 38 itu dilakukan pemeriksaan di ruangan khusus. Jadi di dalam masa pandemi COVID ini baik di luar gedung juga seperti itu, pelaksanaannya tetap mengikuti protokol kesehatan, dan kami sering sudah melakukan di tahun 2021 ini pembagian masker ya. Jadi pembagian masker ke masyarakat yang ada di desa, masyarakat yang mau berobat ke puskes, itu kami lakukan pembagian masker baru-baru ini ya. Jadi untuk mencegah pandemi COVID ini biar jangan bertambah, jadi dengan kita sering mungkin kami melakukan penyuluhan keliling dan pembagian masker, dan mengingatkan kepada masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Bupati kami. Jadi Bapak Iskandar SE itu sudah memberikan instruksi kepada masyarakat dalam masa pandemi COVID ini dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu yang selalu kami sering himbau kepada masyarakat sebelum kami memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan. Di dalam posyandu juga seperti itu, sebelum melaksanakan kegiatan posyandu itu 3M yang harus kami terapkan. Jadi di posyandu itu ada melakukan cek suhu juga dan pemeriksaan, menyiapkan tempat cuci tangan gitu Pak. Oke, baik Ibu. Mungkin dari Siti ada lagi, Ti? Oke. Baik, mungkin itu saja Bu informasi yang ditanya Bu. Kami juga memohon izin Bu untuk pada sesi ini untuk direkam, untuk dijadikan bahan laporan kami pada dosen kami Bu. Mohon izin Bu ya. Ya, terima kasih. Bu. Kami juga memohon Bu, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang keliru, kami mau minta waktunya untuk konfirmasi. Kalau misalnya ada yang keliru ataupun ada yang
mau dikonfirmasi ulang, Bu. Ya, Bu ya. Izin, Bu ya. Boleh. Itu Boleh. ada nomor HP saya ya. Oh iya, Boleh dihubungi lewat HP aja. Oke, siap, Bu. Makasih, Bu ya, udah telah menyempatkan waktunya, Bu. Mohon maaf, Bu, mengganggu waktunya. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Makasih, Bu, Bu. boleh kalau Makasih, misalnya Bu. boleh kalau Ya, misalnya oke. mau live, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Ya, Bu. makasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Anggun Pratiwi dengan NIM 11138192414 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya boleh tahu dulu Mbak dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Yunisa Anggraini, boleh dipanggil Yunisa. Umur Mbak berapa Mbak? 21 tahun. Untuk pekerjaan Mbak sebagai mahasiswi Mbak. Kemudian alamat Mbak boleh tahu di mana Mbak? Di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Baiklah Mbak, tujuan saya saat ini ingin mewawancarai Mbak untuk pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebih waktu untuk mewawancarai Mbak sekitar 5 menit. Oh iya Mbak, boleh. Nah, untuk tempat saat diwawancarai, apakah Mbak mau pindah ke tempat lain atau tetap di sini Mbak? Di sini aja boleh Mbak. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya Mbak. Iya. Kita topik pada kali wawancara saat ini kita mau membahas mengenai topik ISPA ya Mbak. Berbicara mengenai ISPA, yang ini saya tanyakan seberapa jauh pengetahuan Mbak mengenai ISPA itu sendiri Mbak? Oh, tentang ISPA ya Mbak. ISPA ini yang saya ketahui, ISPA singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Nah, banyak orang yang menyalahartikan bahwa ISPA ini infeksi saluran pernafasan atas. Padahal bukan hanya pernafasan atas, melainkan juga pernafasan bagian bawah. Nah, ISPA ini merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas, mulai dari pernafasan atas atau hidung hingga ke saluran pernafasan bawah atau alveoli. Nah, batuk pilek ini juga merupakan ISPA bagian atas, sedangkan ISPA bagian bawah ini bronkitis dan juga pneumonia. Nah, ISPA ini disebabkan oleh bakteri dan juga virus. Contohnya virus yang sekarang ini yaitu coronavirus. Nah, flu juga termasuk ISPA ya, Dek. Nah, ISPA ini menular dalam bentuk droplet atau udara. Baiklah Mbak, sepertinya pengetahuan Mbak sudah sangat baik ya Mbak. Iya deh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar wilayah Mbak sendiri Mbak, tempat tinggal Mbak? Kalau untuk kondisi di wilayah saya itu bagus Mbak, akhir-akhir ini bagus ya Mbak. Iya. Apakah pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Anda Mbak? Oh pernah Mbak, pernah. Waktu itu sekitar tahun 2019an pernah terjadi kebakaran hutan di dekat wilayah saya. Itu kebakaran hutannya cukup dikatakan tinggi ya Mbak. Oh, berarti intensitas karhutlanya di wilayah Anda cukup tinggi ya Mbak? Iya Dek. Oke. Kemudian yang ingin saya tanya kan Mbak, apakah ada keluarga terdekat Mbak yang pernah terkena ISPA? Oh, tidak ada, Dek. Alhamdulillah tidak ada. Oke, Mbak. Sejauh ini, Mbak, apakah fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sering memberikan informasi sosialisasi terkait ISPA? Misalnya, kayak memberikan pengetahuan apabila ada yang terinfeksi segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tindakan segera dan lain sebagainya, Mbak. Oh, sejauh ini belum ada, Mbak. Belum ada ya, Mbak? Iya. Oke Mbak, ke pertanyaan terakhir ya Mbak, apakah harapan Anda terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada saat ini Mbak? Di harapan saya, pelayanan kesehatan yang ada di wilayah saya ini lebih aktif lagi dalam memberikan informasi terkait penyakit-penyakit, terutama penyakit yang minim diketahui oleh masyarakat.
Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih ya Mbak atas kesempatannya kali Iya, ini. sama-sama. Ya, untuk itu saya mohon maaf Mbak, sebelumnya saya izin merecord suaranya ya Mbak. Oh iya, boleh. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Amun Pratiwi dengan 111.311.2414 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Mohon izin sebelumnya Bu, saat ini saya sedang dengan Ibu siapa dan umur Ibu berapa? Nama saya Neti Utami, cukup panggil saja dengan Ibu Neti. Umur saya 51 tahun. Pekerjaan Ibu apa Bu? Saat ini alhamdulillah saya sudah bekerja sebagai PNS, berstatus juga sebagai pendidik, yaitu guru. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya ingin izin untuk mewawancara Ibu sebagai informan dalam pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian Bu. Oh, boleh silakan nak. Jadi waktu untuk wawancaranya itu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Cukup sebentar saja kok Bu. Untuk tempatnya Ibu mau diwawancarai di sini atau di tempat lain senyaman Ibu? Ya sama saja, sini aja lah nak. Karena Oke, ada Bu. kebenaran di sini. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan ya Bu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai topik ISPA Bu. Ya. Jadi pertanyaan pertama Bu, seberapa jauh pengetahuan Ibu mengenai ISPA itu sendiri Bu? Penyakit ISPA itu kalau tidak salah sepengetahuan saya itu bersangkutan dengan pernapasan. Tapi untuk kelanjutannya saya nggak tahu. Berarti Ibu cukup hanya tahu tentang pernapasan Tentang ya, Bu? pernapasan, iya, Ya. lebih kurangnya gitu. Oke. Kemudian untuk kondisi lingkungan sekitar Ibu, bagaimana kondisi lingkungan sekitar di wilayah Ibu sendiri Bu? Kalau lingkungan sekitar ibu itu biasa-biasa saja, di mana tempat lingkungan sekitarnya aman, baik-baik saja. Oke. Apakah pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ibu? Atau mungkin di kabupatennya atau di kecamatan sekitar Ibu? Kalau saya kan kita sekarang ini berada di Kota Kayagung. Kalau pada waktu tahun sebelum terjadinya COVID itu kebakaran itu sangat besar sekali. Yaitu terjadinya di Sepucuk di Kelurahan Kota Raya dalam Kecamatan Kota Kayagung. Oke, apakah intensitas karhutla di wilayah itu cukup tinggi Bu kejadiannya? Kalau saat itu cukup tinggi karena sampai ke wilayah ke provinsi lain, bahkan apalagi kalau di Kota Palembang sangat berpengaruh sekali, asapnya tebal. Kalau di Kota Kayagung dari subuh, dari pagi sampai pagi, sore, malam itu kelihatan gelap karena kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran di Sepucuk itu. Pasti itu menimbulkan dampak kan Bu di bidang kesehatan. Udah jelas. Apa pernah menimbulkan dampak ISPA di keluarga terdekat Ibu? Apakah keluarga terdekat Ibu pernah mengalami ISPA akibat kejadian tersebut atau kejadian lain Alhamdulillah mungkin? di lingkungan keluarga saya sampai sekarang ini nggak ada nak. Walaupun banyaknya kabut asap saat itu. Sejauh ini, apakah fasilitas pelayanan kesehatan terdekat pernah memberikan informasi terkait ISPA? Misalnya, apabila ada yang terinfeksi, segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tindakan segera. Kalau saat ini belum ada, tapi waktu itu ada. Namun bukan di lingkungan sekitar sini, adanya di lembaga-lembaga pendidikan seperti di tempat sekolah saya. Mereka sering turun memberikan sosialisasi terhadap siswa bersama dengan tim-tim kesehatannya pada saat terjadinya itu. Tapi untuk saat ini karena sekarang terdapat dampak COVID, kayaknya mereka tidak memberikan sosialisasi itu. Cukup masyarakatnya sendiri yang harus waspada. Apa harapan Ibu sendiri terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada saat ini? Seperti yang Ibu bilang tadi kan di kondisi lingkungan sekitar belum ada pemberitahuan atau penyuluhan mengenai ISPA. Ya, kalau menurut saya harapan besar sekali terhadap tindakan kesehatan, apalagi pelayanan kesehatan seperti contohnya dari puskesmas, dari dinas kesehatan. Kami sebagai masyarakat tentu berharap meminta pemberi layanan yang terbaik dan peningkatan mutu pelayanan lebih baik lagi
supaya walaupun tanpa adanya penyakit, apalagi yang namanya penyakit ISPA ini masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat. Oh ya. Ya, jadi intinya kami berharap agar dari tim kesehatan bisa memberikan peluang waktunya bersosialisasi terhadap penyakit ISPA ini. Karena ini juga bisa berdampak kepada penyakit yang sekarang ini, yaitu penyakit COVID. Itu salah satunya ada juga terkena sesak napas. Takutnya nanti bisa terpapar seperti ini. Nah, jadi dengan harapan sekali lagi kami mohon kepada Dinas Kesehatan, kepada pos-pos terdekat seperti adanya penyuluhan posyandu dan lain sebagainya itu terhadap masyarakat sini yang dilakukan oleh dari tim-tim kesehatan maupun tim puskesmas terdekat. Oke. Cukup sekian Bu yang ingin saya wawancari sama Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Untuk itu saya mohon izin untuk merekod suara Ibu ya, untuk saya save. Oh, silakan Nak, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Dek, perkenalkan nama saya Anggun Pratiwi dengan NIM 11138192144 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Mohon izin sebelumnya, saat ini saya sedang dengan adik siapa? Zalis, Umurnya berapa, Dek? 17 tahun, Adik masih sekolah ya, SMA atau SMP? SMA. Oke, Dek, saat ini saya ingin mewawancari adik sebagai informan saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Apakah boleh saya wawancara adik sebentar saja? Waktunya cukup sekitar 5-10 menit saja kurang Boleh. lebih. Boleh ya. Tempat diwawancarainya adik mau di sini atau di tempat yang Sini lain? be, mana lagi ya. Oke, sekarang masuk ke pembahasan ya, Dek. Saya saat ini ingin membahas mengenai topik ISPA. Yang ingin saya tanyakan kepada Adek, seberapa jauh pengetahuan Adek mengenai ISPA itu sendiri? ISPA itu setahu aku tentang gangguan pernapasan, tentang paru-paru, segitu sih setahunya. Ya, terus bagaimana kondisi lingkungan sekitar wilayah tempat tinggal Adek sendiri? Baik. Baik-baik aja. Apakah pernah terjadi kebakaran hutan lahan di sekitar wilayah Adek? Pernah tahun-tahun yang lalu sebelum terjadi corona. Pernah ya? Apakah intensitas karhutlah di wilayah itu cukup tinggi, Dek? Tinggi, lumayan tinggi. Tinggi. Sering terjadi kabut asap ya, Dek? Berarti sering terjadi kabut asap. Iya. Ya. Berarti memiliki dampak yang serius ya, Dek, terhadap kesehatan. Iya, serius. Oleh karena itu, apakah ada keluarga terdekat Adek yang terkena ISPA? Atik sih. Belum pernah ada ya? Belum pernah. Sejauh ini, apakah fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sering memberikan informasi terkait ISPA? Misalnya, seperti apabila ada yang terinfeksi, segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tindakan segera. Iya, biasanya kalau dibawa langsung ke puskesmas, misalkan ada yang kena berdasarkan info di banner depan sekolah, depan kantor-kantor, biasanya langsung dibawa ke puskesmas misalkan ada yang terdampak itu. Oh, tapi untuk penyuluhan secara langsung ada, Dek? Belum ada sih. Berarti Adek lihatnya cuma dari banner-banner biasanya yang ada di depan sekolah. Apa harapan Adek terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada saat ini? Harapan saya sih semoga lebih baik lagi, semoga lebih bagus lagi pelayanannya. Sudah situ ya. Itu aja ya, Dek. Oke, terima kasih, Dek, atas kesempatannya wawancaranya kali ini. Untuk itu saya mohon izin record suara ya, Dek. Boleh. Oke, terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, pada kali ini saya akan melakukan wawancara tentang ISPA. Seberapa jauh pengetahuan Bapak mengenai ISPA? Pengetahuan saya sih sedikit. ISPA itu merupakan infeksi saluran pernapasan akut
yang disalah apa? Yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Berarti Bapak mengetahui apa itu ISPA dan disebabkan oleh apa ya Pak? Kemudian bagaimana kondisi lingkungan di sekitar Bapak? Untuk kondisi lingkungan di sekitar kami lumayan cukup bersih. Apakah di wilayah Bapak pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan? Tidak pernah. Nah, Jadi di wilayah Bapak belum pernah terjadi karhutla ya. Berarti intensitas karhutla di wilayah Bapak tidak tinggi ya Pak? iya, betul. Apakah ada keluarga terdekat Bapak yang terkena ISPA? Tidak ada. Sejauh ini apakah fasilitas pelayanan terdekat sering memberikan informasi sosialisasi terkait ISPA, misalnya apabila ada yang terinfeksi segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tindakan segera? Karena saya pekerja kantoran yang terkadang pulang terlalu sore sehingga belum pernah diberikan sosialisasi terkait ISPA. Baik Pak, apa harapan Bapak terhadap fasilitas kesehatan yang ada saat ini? Lebih meningkatkan penyuluhan secara merata ke seluruh penduduk, bisa secara langsung atau melalui media sosial dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Pada saat ini saya akan melakukan wawancara mengenai ISPA Bu. Jadi pertanyaan pertama, Bu, seberapa jauh pengetahuan Ibu mengenai ISPA? Yang saya ketahui tentang ISPA yaitu ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan akut yang menimbulkan gejala batuk, pilek, dan demam. Ibu lumayan sudah mengetahui ISPA ya Bu. Kemudian bagaimana kondisi lingkungan sekitar Ibu? Kondisi lingkungan sekitar saya bersih dan asri. Baik. Apakah pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Ibu? Tidak pernah. Tidak. Karena tidak pernah terjadi karhutla, artinya intensitas karhutla di wilayah Ibu tidak tinggi ya? Iya. Apakah ada keluarga terdekat Ibu yang terkena ISPA? Alhamdulillah tidak ada, keluarga saya sehat-sehat saja. Sejauh ini apakah fasilitas pelayanan terdekat sering memberikan informasi sosialisasi terkait ISPA, misalnya apabila ada yang terinfeksi segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tindakan segera? Iya, ada melalui posyandu. Apa harapan Ibu terhadap fasilitas kesehatan yang ada saat ini? Supaya masyarakat lebih peka terhadap kesehatan, ya dengan melalui penyuluhan menggunakan media sosial. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Isnaini dari bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk mewawancarai saudara mengenai infeksi saluran pernapasan akut. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, boleh saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Baik, nama saya Muhammad Ferry Duta Putra, umur 19 tahun, saat ini masih berstatus mahasiswa. Oke, baik, terima kasih. Nah, mengenai ISPA nih, tahu nggak sih ISPA itu apa sebelumnya? Kalau menurut dari pengetahuan saya, ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas yang terjadi akibat infeksi dari jamur, virus, dan bakteri. Oke, baik. Nah, bagaimana kondisi lingkungan sekitar wilayah Anda? Dari yang saya lihat cukup baik. Baik ya. Oke. Lalu, apakah pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Anda? Kalau dari pengetahuan saya, kalau di daerah Palembang ini, kalau bulan sudah kayak sekarang ini, kemarau ini, lumayan intensitasnya lumayan ringan ya. Lumayan ringan ya.
Oke, baik. Nah, lalu apakah ada keluarga terdekat Anda yang saat ini terkena ISPA? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Sejauh ini apakah fasilitas pelayanan kesehatan terdekat itu sering memberikan informasi sosialisasi terkait ISPA? Misalnya nih, apabila ada yang terinfeksi itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan maupun tindakan segera. Kayaknya kalau untuk ISPA belum ada, tapi untuk penyakit lain ada. Oke, baik. Nah, lalu apa sih harapan Anda terhadap fasilitas pelayanan kesehatan saat ini? Menurut saya sebaiknya fasilitas kesehatan dapat mensosialisasikan tentang penyakit ISPA ini lebih lanjut lagi. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isnaini dari Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya bertujuan untuk mewawancari saudara mengenai infeksi saluran pernafasan akut. Nah, sebelum itu, boleh saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Famil Paza. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, semester 4 tahun angkatan 2019. Oke, baik. Terima kasih. Nah, berbicara ISPA nih ya. Tahu nggak sih ISPA itu apa sih sebenarnya? Sejauh yang pernah saya dengar, ISPA itu ya merupakan infeksi saluran pernapasan akut lah. Mirip seperti kayak pneumonia atau penyakit radang paru-paru, atau bisa mengakibatkan sesak napas yang dari hirup asap. Oke, baik, terima kasih. Lalu bagaimana kondisi lingkungan sekitar wilayah Anda saat ini? Untuk saat ini masih normal lah, masih cukup baik. Cukup baik ya. Kemudian apakah pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Anda? Untuk kasus kebakaran karhutlah pernah terjadi sekitar tahun 2018 atau 2017, dan yang terakhir akhir September atau November 2020 kemarin. Oke, lalu seberapa tinggi intensitas karhutla yang ditimbulkannya? Untuk intensitas ya tidak terlalu tinggi, tidak seperti yang kayak di OI atau di Pekanbaru atau Riau yang intensitasnya cukup tinggi hingga dapat mengakibatkan kabut asap. Kalau di sini intensitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, baik, terima kasih. Lalu apakah ada keluarga terdekat Anda yang terkena ISPA? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Yep. Oke, baik. Nah, lalu apakah fasilitas pelayanan kesehatan terdekat itu sering memberikan informasi sosialisasi terkait ISPA? Misalnya nih, apabila ada yang terinfeksi, itu segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan tindakan segera. Untuk fasilitas kesehatan jarang untuk memberikan informasi atau sosialisasi. Oke, baik. Lalu apa sih harapan Anda terhadap fasilitas tersebut sebaiknya ke depannya? Ya, harapannya sih tetap memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai apa itu ISPA, penyebabnya, dampak, dan bahaya yang ditimbulkannya. Sehingga masyarakat dapat waspada apa saja yang dapat mengakibatkan ISPA tersebut dan menjaga kualitas lingkungan atau udara sekitar tempat tinggal mereka. Oke, baik. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih, Saudara Fahmil, atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Isnaini Febri Wijaya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, izin untuk mewawancarai saudara terkait penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut.
Tapi sebelum masuk ke materi ataupun pertanyaan inti, saya persilakan kepada saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fatur Rahman Tamimi, umur 21 tahun. Sekarang status saya sebagai mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Oke, baik, terima kasih. Nah, berbicara mengenai ISPA nih, tahu nggak sih sebenarnya ISPA itu apa? Jadi sepengetahuan saya, ISPA itu kan kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan atas. Ya. Jadi biasanya itu sering terjadi kalau ada komponen yang komponen asing yang masuk ke melalui hidung menuju ke paru-paru. Oke, baik, terima kasih. Nah, bagaimana kondisi lingkungan sekitar wilayah Anda saat ini? Ya, untuk kondisi lingkungan sekitar saya sendiri cukup aman dan bisa dibilang jauh dari hutan, dari sungai juga. Oke. Lalu, apakah pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Anda? Untuk di daerah saya sendiri kan di daerah Palembang, karena pernah ada kebakaran hutan di daerah Sumsel itu, jadi Palembang terkena dampaknya yang lumayan berat dampaknya. Oke, baik. Lalu intensitas karhutlah di wilayah Anda apakah cukup tinggi? Bisa dibilang cukup tinggi sih, karena setiap tahun pasti ada kebakaran hutan dan lahan di daerah saya. Nah, apakah keluarga terdekat Anda ada yang terkena ISPA saat ini? Untuk keluarga terdekat ada yang terkena ISPA karena kebakaran hutan kemarin. Itu tempat adik saya terkena karena dia punya gejala asma juga, jadi diperparah karena adanya asap juga karena karhut lainnya. Oke, baik. Nah, sejauh ini, apakah fasilitas pelayanan kesehatan terdekat itu sering memberikan informasi sosialisasi terkait ISPA? Misalnya nih, apabila ada yang terinfeksi, itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan tindakan segera ataupun tindakan lebih lanjut. Untuk fasilitas kesehatannya sendiri, dia sudah cukup bagus, sudah memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan peringatan dan juga memberikan bantuan seperti pemberian masker dari di jalan. Dan juga untuk jika yang terinfeksi itu lebih kepada diri dan keluarga sendiri seperti itu. Untuk di keluarga saya itu sudah menyediakan seperti tabung oksigen, jadi bisa kita tindak sendiri di awal supaya tidak memperberat ISPA tersebut. Tapi jika memang sudah diperparah, langsung kami menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk tindakan lebih lanjut. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir, apa sih harapan Anda terhadap fasilitas pelayanan kesehatan saat ini ke depannya? Harapan saya untuk fasilitas pelayanan kesehatan mungkin fasilitasnya sendiri ya, seperti para sarana dan prasarana, terus juga mungkin kendalanya di seperti penjemputan, mungkin yang tidak ada kendaraan mungkin bisa jemput ambulans itu lebih dipercepat seperti itu. Dan juga usaha untuk seperti ada sosialisasi digencarkan aja supaya untuk mencegah terjadinya penyakitnya tidak diinginkan. Oke, jadi lebih ke aksesibilitas ya? Iya, benar. Oke, baik, terima kasih. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan saat ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya kepada Saudara Fatur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.